Halo guys, jumpa lagi di Sobat Donghua 97. Di kesempatan ini Ana akan melanjutkan cerita spoiler episode Battle Through the Heaven episode yang ke-156. Di pertempuran sebelumnya dua leluhur klan Hun berhasil dilenyapkan, Xiao Xuan pun lantas melangkah maju mendekati ke arah Xiao Yan. Melihat leluhurnya yang begitu gagah perkasa, Xiao Yan segera menundukkan telapanya dan memberikan salam penghormatan. Xiao Xuan pun tampak puas dengan sikap Xiao Yan dan perlahan menepuk pundaknya sembari memuji atas pencapaian Xiao Yan yang begitu luar biasa. Tidak hanya Xiao Yan, Sun Er beserta anggota klan Gu lainnya juga ikut memberikan hormat sebagai tanda kekaguman mereka terhadap sosok yang begitu legendaris. Xiao Xuan pun lantas mempertanyakan apakah klan Gu sudah melupakan perjanjian mereka di masa lalu untuk menjaga keberlangsungan klan Xiao sampai sekarang. Gu Qinyang dan yang lainnya pun seketika terdiam ketika mendengar perkataan leluhur Xiao Xuan. Dengan penuh rasa takut mereka buru-buru menjawab bahwa di klan ada beberapa tetua yang telah menyimpang. Meskipun demikian, kepala klan terus berusaha untuk menepati janji tersebut. Xiao Xuan pun tak begitu mempedulikan jawaban tersebut dan mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Aura familiar yang terpancar dari tubuhnya, sontak mengingatkan Xiao Xuan pada teman lamanya yaitu Gu Yuan. Setelah mengetahui identitas Sun Er sebagai putri dari teman lamanya, Xiao Xuan pun sedikit tertawa. Dia tak menyangka gadis ini akan terpikat dengan keturunan klan Xiao. Sesaat kemudian Xiao Xuan pun lantas memberitahu Sue Dou bahwa kedepannya dia akan mendapat perlindungan darinya sebagai bentuk penghargaan atas bantuan yang sudah dia berikan. Kata-kata ini secara alami membuat Sue Dou sangat bahagia. Dengan adanya perlindungan dari sosok kuat seperti Xiao Xuan, maka tidak ada lagi entitas energi yang perlu dia takuti selama berada di makam surgawi. Setelahnya dia lantas memberikan salam hormat dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, dapannya. Xiao Xuan lalu membawa mereka semua memasuki makam terdalam. Sesampainya di area makam, Xiao Xuan lantas memerintahkan keempat jenderal muda klan Gu untuk berlatih di tempat tersebut. Dikarenakan energi alam yang terkumpul di tempat ini sangatlah padat dan paling melimpah di seluruh area makam surgawi. Sementara mereka berempat memulai pelatihan, Gu Qinyan pun langsung mengerti maksud dari leluhur Xiao Xuan sementara rekannya yang bertanggung menjaga Sun Er hanya bisa patuh dan mengikuti arahan leluhur Xiao Xuan. Setelah itu Xiao Yan dan juga Sun Er kembali mengikuti Xiao Xuan menuju tempat yang terletak di dalam batu nisan kuno. Siapa sangka di dalam makam ini tersembunyi dimensi lain yang berisikan bangunan kuno yang sangat mewah dan megah. Tidak heran leluhurnya dijuluki sebagai orang terkuat di masa lalu. Kemegahan semacam ini memang layak disandingkan dengan elit Douseng puncak sepertinya. Singkatnya, Xiao Xuan lantas membawa mereka berdua memasuki sebuah aula megah dan mulai menanyakan kondisi klan Xiao kepada Xiao Yan. Dengan sedikit keraguan, Xiao Yan akhirnya membuka mulut dan memberitahu bahwa kondisi klan Xiao saat ini sangatlah memprihatinkan bahkan bisa dibilang hampir punah. Selain keluarga cabang yang terbuang dari dataran tengah dan menetap di Kekaisaran Jiama, tak ada lagi keturunan klan Xiao yang masih bertahan hidup. Di situ, Xiao Yan juga menjelaskan segala kesulitan yang harus dihadapi klan Xiao selama ini. Xiao Xuan pun tampak tenang mendengar penjelasan Xiao Yan. Kemunduran klan Xiao bukanlah hal yang mengejutkan lagi baginya, dikarenakan semua itu sudah dia perkirakan sejak lama. Setelah pertemuan dengan leluhurnya itu, Xiao Yan pun akhirnya menanyakan sebuah pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah Xiao Xuan sekarang masih hidup dalam bentuk jiwa seperti gurunya di masa lalu? Jika benar, maka dia akan memiliki kesempatan untuk membangkitkannya kembali dan memulihkan kejayaan klan Xiao di masa lalu. Namun sayang harapan Xiao Yan itu harus berakhir di mana Xiao Xuan memberitahu bahwa apa yang sedang mereka lihat sekarang hanyalah pecahan dari jiwanya yang telah hancur dan bukan tubuh jiwa seperti halnya Yalao. Dia bisa bertahan selama ini, itu semua dikarenakan adanya energi khusus di dalam makam surgawi yang terus membantunya. Jika dia meninggalkan makam ini, maka pecahan jiwanya tersebut akan langsung lenyap sepenuhnya. Xiao Xuan menjelaskan bahwa di masa lalu garis keturunan Dou di klan Xiao terus menipis dan akan segera menghilang. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menciptakan Dou di baru. Namun sayang ini merupakan tugas paling sulit di seluruh benua Douqi. Di masa lalu seluruh anggota klan telah berdiskusi dan memutuskan untuk menggunakan sebuah teknik rahasia, di mana seluruh garis darah yang ada di setiap anggota klan akan ditransfer ke dalam tubuh Xiao Xuan untuk membantunya menerobos ke ranah Doudi.
Namun sangat disayangkan, harapan terakhir klan Xiao ini harus berakhir dengan kegagalan. Tepat ketika momen kritis terjadi, klan Hun tiba-tiba saja muncul dan menyerang dengan kekuatan penuh, hingga membuat Xiao Xuan terluka parah dan akhirnya terbunuh. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa disalahkan atas kejadian tersebut. Bahkan jika klan Xiao tidak menggunakan teknik rahasia sekalipun, mereka akan tetap mengalami kesulitan seperti sekarang. Namun ada hal yang membuat Xiao Yan merasa kebingungan. Jika garis darah klan Xiao benar-benar menghilang, lantas mengapa tato klan Xiao masih bisa muncul di dahinya? Xiao Xuan pun menjawab bahwa semua itu bisa terjadi dikarenakan Xiao Yan mengaktifkan teknik 3 perubahan api surgawi yang dia ciptakan. Dia tak menyangka Xiao Yan akan berhasil mempelajari teknik ini secara kebetulan. Padahal di masa lalu dia telah meninggalkan teknik tersebut kepada lembah api pembakaran. Namun meskipun begitu, teknik yang dipelajari Xiao Yan itu masih belum lengkap dan kekurangan langkah terakhir. Akan tetapi berkat hal ini juga dia bisa mengaktifkan tato klan di dahi Xiao Yan. Xiao Xuan pun kembali melanjutkan bahwa Xiao Yan tidak perlu merasa cemas, dikarenakan setelah ini dia akan mewariskan kepadanya teknik transformasi api surgawi versi lengkap. Namun masih ada hal yang perlu Xiao Yan ketahui. Meskipun sekarang dia bisa memunculkan tato klan, tetapi mustahil untuk menggunakan kekuatan puncaknya tanpa adanya dukungan garis darah. Bagaimanapun itu adalah lambang klan yang dimana kekuatannya berasal dari garis keturunan. Setelah mengatakan itu, Xiao Xuan pun lantas mengaktifkan tato klan di dahinya dan mengeluarkan sebuah esensi yang tidak lain adalah darah Dodi yang telah dikumpulkan dari seluruh anggota klan Xiao di masa lalu. Di bawah arahan Xiao Xuan, Xiao Yan pun perlahan melangkah ke tepi kolam dan bersiap untuk menyerap esensi darah Daodi yang telah lama disegel oleh leluhurnya itu. Begitu proses penyerapan dimulai, Xiao Yan mampu merasakan bahwa darah di seluruh tubuhnya terasa mendidih dan begitu menyakitkan. Seakan-akan sedang menarik sesuatu yang tertidur di dalam dirinya. Tentu saja Xiao Yan harus berhasil mengatasinya dikarenakan ini merupakan harapan terakhir untuk membangkitkan klan Xiao miliknya. Xiao Xuan pun menjelaskan bahwa rasa sakit itu terjadi sebagai efek dari penghapusan darah biasa di dalam tubuh Xiao Yan. Sebelum nantinya akan berganti dengan darah murni dari keturunan klan Xiao. Meskipun telah berusaha bertahan sebisa mungkin, rasa sakit yang terus meluap benar-benar membuat Xiao Yan tersiksa dan perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Xiao Xuan yang menyaksikan hal itu pun sontak merasa cemas dan mencoba membantu mempertahankan kesadaran Xiao Yan dari luar. Dalam waktu yang singkat 10 hari telah berlalu dan selama kurun waktu ini tubuh Xiao Yan benar-benar mengalami siksaan yang amat hebat. Pemandangan ini secara alami membuat Sun Er dipenuhi kekhawatiran yang tak terbendung bahkan hingga membuat Sun Er meneteskan air matanya melihat penderitaan ayang Xiao Yan. Beruntung tak berselang lama, kondisi Xiao Yan perlahan mulai stabil yang menandakan bahwa proses pencucian darah telah berhasil serta proses penyerapan darah Daodi yang sebenarnya akan segera dimulai. Selain darah Daodi, Xiao Xuan juga meninggalkan energi semasa hidupnya yang dimana kekuatan ini pada dasarnya mampu membantu Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak Doujun dalam waktu singkat. Namun kekuatan semacam ini hanya berlaku sementara dan akan mempengaruhi kultivasi Xiao Yan di masa depan. Bahkan hal itu bisa menghambatnya untuk mencapai ke ranah Dousheng. Namun Xiao Xuan yakin dengan kepribadian Xiao Yan dia seharusnya mampu mengendalikan diri dan mengerti batasan yang tepat ketika menyerap energi tersebut. Sun Er pun hanya bisa menghela nafas panjang ketika mendengar perkataan itu. Sesaat kemudian dia lantas menutup kedua matanya dan memasuki mode pelatihan sembari menunggu hasil akhir yang akan dicapai oleh Ayang Xiao Yan. Dan itulah rangkuman alur Battle Through the Heaven episode ke-156. Pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru video berikutnya. Sampai jumpa, thanks for watching, don't forget to subscribe.